إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Dan pada pagi hari ini kita melanjutkan kajian Halil Muslim mulzamun bittiba'i madhabin muayyan minal madhahibil arba'ah. Dan kita masuk kepada pembahasan al-mutaakhirun ghayyaru wa baddalu hatta alzamu taqlida wahid fatafarraqu. Bahwa orang-orang terakhir mereka merubah-rubah di agama ini sehingga mengharuskan untuk taklid kepada satu madhab saja, ya, untuk mengikuti satu madhab saja, yang akhirnya mereka pun berpecah belah. Berkata al-musannif Syekh Muhammad Sultan Al-Ma'sumi Al-Khujandi, wallahi al-azim, kata beliau, demi Allah yang Maha Agung, innal muslimin hinama kanu muslimin kamilin wa sadiqin fi islamihim kanu mansurin wa fatihin al-bilad. Dahulu kaum muslimin tatkala mereka betul-betul, ya, di atas keislaman yang sempurna, yang betul-betul benar dalam keislaman mereka, mereka ditolong oleh Allah, yang mereka mampu untuk membuka negeri-negeri yang banyak. Warafi'ina a'lamahum ad-din, yang mereka berhasil menegakkan tonggak-tonggak Islam, agama ini, ya, seperti Khulafaur Rasyidin dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebaikan, di mana, ya, jebolan-jebolan madrasah Rasulullah itu telah menghasilkan sebuah generasi yang betul-betul kokoh dalam keimanan, kuat di dalam keyakinan, lurus dalam manhaj, sehingga ikhwatul Islam, ya, tak aneh bila Allah memberikan kepada mereka kegemilangan, kejayaan, ya, dan kesuksesan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Karena memang itu sudah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, siapa saja yang merealisasikan perintah-perintah Allah, yang menolong agama Allah, pasti Allah akan tolong. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Ya, orang-orang yang beriman, ya, kalau kalian menolong Allah, Allah akan tolong kalian. Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, akidahnya semua lurus, ibadahnya bersih dari penyimpangan-penyimpangan, pemikirannya jauh daripada kotoran-kotoran, ya, ilmu mereka begitu sangat dalam, pengetahuan mereka tentang agama begitu sangat, ya, luas sekali, sehingga akhirnya ketika mereka betul-betul iltizam, berpegang teguh kepada agama Allah, maka Allah tolong mereka. Dan ini memang sudah janji Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablikum, ya, wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'a. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh. Untuk apa? Untuk memberikan khilafah di muka bumi, kata Allah, ya. Dan Allah akan teguhkan agama ini di atas muka bumi ini, dan Allah akan gantikan rasa takut dengan rasa aman, dengan syarat, ya, ketika mereka mentauhidkan Allah dan menjauhkan kesyirikan. Para sahabat dahulu hanya berhukum kepada Allah dan Rasulnya. Mereka tidak pernah mendahulukan pendapat-pendapat siapapun. Lihat
ya Ibnu Abbas. Ketika Ibnu Abbas menyebutkan tentang keutamaan haji tamattu, kemudian ada orang berkata, tapi Abu Bakar dan Umar hajinya ifrad. Maka Ibnu Abbas berkata sambil marah, yushik an tanzila alaikumul hijarah, aqulu lakum qala Rasulullah wa taquluna qala Abu Bakrin wa Umar. Ya, hampir-hampir Allah turunkan kepada kalian batu dari langit. Aku sampaikan kepada kalian sabda Rasulullah, lalu kalian malah menyampaikan perkataan Abu Bakar dan Umar. Pendidikan, ya, yang dipancangkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, agar fanatik mereka hanya kepada Allah dan Rasulnya. Dan itu telah direalisasikan oleh para sahabat dengan sesungguh-sungguhnya. Ya, mereka tidak pernah mendahulukan perkataan siapapun di atas ya Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya, ya, keadaan seperti itulah yang menjadikan mereka diberikan oleh Allah pertolongan. Ya, negeri-negeri kufar berhasil dikuasai oleh kaum muslimin. Romawi, demikian pula Persia, jatuh ya di tangan kaum muslimin. Walakin, akan tetapi, lamma ghayyara al-muslimun, ketika kaum muslimin sudah mulai merubah awamir Rabbil Alamin, perintah-perintah Rabbul Alamin, ya, sudah mulai muncul pemikiran-pemikiran yang menyesatkan, ya, bid'ah-bid'ah, khurafat-khurafat. Jazahumullahu ta'ala bitaghyirin ni'mati alaihim, maka Allah balas ya mereka dengan merubah kenikmatan tersebut. Wasalaba anhumud daulah, Allah pun ambil dari mereka daulah, ya. Wa azala anhumul khilafah, Allah hilangkan dari mereka khilafah. Akibat dari apa? Akibat daripada kaum muslimin jauh dari agama Allah yang hak. Kama tashhadu bi ayatun katsirah, sebagaimana Allah menyebutkan dalam ayat-ayat yang banyak. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 53, "Dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah sami'un 'alim." Yang demikian itu karena Allah tak akan merubah kenikmatan yang Allah berikan kepada suatu kaum sampai mereka sendiri yang merubah dirinya sendiri. Dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, Allah mengabarkan bahwa Allah tidak akan merubah nikmat yang Allah berikan kepada suatu kaum sampai mereka sendiri yang merubahnya. Tatkala kaum muslimin telah disibukkan dengan ya perpecahan fanatik madhab, tidak lagi dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya, tapi dikembalikan kepada madhab. Masing-masing fanatik kepada madhab masing-masing. Muncul pula pemikiran-pemikiran Mu'tazilah yang mengagungkan, mendewakan akal. Muncul ya pemikiran-pemikiran yang menyesatkan, Khawarij, Murji'ah. Demikian pula Qadariyah, Jahmiyah, yang mereka itu jelas-jelas bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, apa yang terjadi, Allah kuasakan musuh-musuh ya di atas umat Islam. Allah jadikan apa yang terjadi ba'sahum bainahum syadid. Ya, tatkala tentara Tartar berhasil masuk ke kota Baghdad dan menyembelih hampir 1 juta kaum muslimin, dan tengkoraknya dijadikan jembatan di atas sungai-sungai Efrat. Siapa yang salah? Apakah Allah yang salah? Tak akan mungkin Allah salah. Apakah karena Allah tidak menolong? Tidak. Apakah karena musuh-musuh itu terlalu kuat kekuatannya? Tidak. Sekuat apapun, sehebat apapun musuh, kalau kaum muslimin di atas ketakwaan, tak akan pernah mereka itu yang menang terhadap kaum muslimin. Makanya ya akhi, Allah subhanahu wa ta'ala sengaja mengabadikan dua kisah perang yang dua-duanya pada waktu itu kaum muslimin kalah. Yang pertama adalah di perang Uhud, yang kedua di perang Hunain.
Di perang Uhud kaum muslimin kalah. Kenapa? Karena Allah menyuruh pasukan pemanah jangan turun, menang maupun kalah. Akan tetapi tatkala kaum muslimin di awal kali menang, kemudian pasukan pemanah melihat ghanimah yang begitu banyak, tak tahan mereka, akhirnya mereka pun turun. Akhirnya Khalid bin Walid yang waktu itu masih kafir musyrik, mengetahui sebuah kesempatan emas, akhirnya mereka pun menyerang dari arah gunung pemanah itu. Akhirnya kalahlah dan mati syahid 70 dari kaum muslimin. Allah abadikan, Allah berfirman dalam surat Al-Imran, awalamma asabatkum musibah qad asabtum mithlaihim qad qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum. Allah berfirman, apakah tatkala kalian ditimpa musibah kalah di perang Uhud, sementara kalian telah mendapatkan 2 kali lipat dari itu di perang Badar? Lantas kalian pun berkata, bagaimana kami akan kalah? Maka Allah berfirman, qul huwa min indi anfusikum. Katakan, hai Muhammad, itu semua dari sisi kalian pula, semua kesalahan kalian. Allah sudah menyuruh jangan turun di perang dari gunung pemanah itu. Tapi ketika mereka itu menyelisih perintah Rasul, maka Allah pun timpakan kepada mereka kekalahan. Bayangkan ikhwah, menyelisih perintah Rasul dari sebagian kaum muslimin, yaitu pasukan pemanah. Padahal mereka tidak berbuat syirik, tidak pula berbuat bid'ah. Maka kemudian Allah timpakan kepada mereka kekalahan. Lihat pula di perang Hunain. Pada saat itu kaum muslimin jumlahnya banyak, 12.000 orang. Dan pasukan orang-orang kafir sedikit. Akan tetapi ternyata apa yang terjadi? Di awal peperangan kaum muslimin kalah. Maka Allah subhanahu wa ta'ala abadikan pula untuk dijadikan sebagai apa? Tazkirah, peringatan. Allah berfirman, laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunain idh a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'a wa dhaqat 'alaykumul ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin. Ingatlah, kata Allah. Kata Allah, sungguh kami telah menolong kalian di tempat-tempat yang banyak, di peperangan-peperangan yang banyak, dan pada waktu perang Hunain. Ingatlah ketika kalian merasa bangga dengan jumlah yang banyak, kata Allah. Dan jumlah banyak itu tidak bermanfaat sedikit pun untuk kalian. Maka bumi yang luas itu menjadi sempit untuk kalian. Lalu kalian pun lari tunggang langgang ke belakang. Lihat, akhi, Allah mengabarkan bahwa kekalahan terjadi karena merasa bangga dengan jumlah yang banyak. Merasa bangga, ujub dengan jumlah yang banyak menjadi sebuah sebab utama kekalahan kaum muslimin. Bagaimana kalau terjadi kesyirikan di zaman sekarang ini? Bagaimana halnya kalau seperti di zaman sekarang, di mana bid'ah merajalela, maksiat, masya Allah. Makanya kejayaan kaum muslimin tak akan mungkin bisa kita raih kecuali dengan cara mentasfiyah kembali, membeningkan Islam ini dari berbagai macam penyimpangannya, kembali kepada akidah para sahabat, kembali kepada bagaimana tata cara ibadahnya para sahabat. Mereka di atas agama yang hak, di atas agama yang murni. Makanya sungguh benar apa yang dikatakan Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Beliau berkata, lan yasluha amru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha. Tidak akan lurus perkara umat ini kecuali dengan apa yang lurus dengannya perkara generasi pertamanya. Nah ini ternyata ketika kaum muslimin mereka itu merubah-rubah agama, membuat pemikiran-pemikiran yang menyesatkan, maka Allah pun memberikan balasan dengan apa? Dirubah kenikmatan itu. Akhirnya sekarang kita lihat orang-orang kufar menguasai kaum muslimin. Sementara kita lihat kaum muslimin pun sudah mulai berteriak. Berteriak untuk apa? Mengadakan perlawanan sana sini. Akan tetapi mereka lupa, terkadang kita lihat juga
lupa untuk membersihkan akidah kaum muslimin dari kesyirikan, lupa untuk membersihkan kaum muslimin dari kebid'ahan, khurafat dan penyimpangan-penyimpangan. Ya. Lupa untuk mentarbiyah mereka di atas akidah yang sahihah. Akibatnya apa? Perjuangan demi perjuangan mengalami kegagalan demi kegagalan. Akibat apa tidak mau mengikuti metode para nabi di dalam memperjuangkan Islam? Ya, bahkan subhanallah, orang yang berusaha mendakwahkan kepada tauhid, kepada sunnah atau bid'ah, dianggap katanya sebagai agama pemecah belah, sebagai kelompok yang memecah belah. Lalu kemudian dituduhlah mereka itu katanya anteknya Yahudi, atau dikatakan katanya mereka itu penjilat pemerintah, atau katanya mereka itu dibantu oleh Amerika, dan berbagai macam tuduhan-tuduhan lainnya. Wallahu musta'an. Ikhwatul Islam. Nah ini walamma ghayyara al-muslimun awamir rabbil alamin. Kata beliau, tatkala kaum muslimin itu merubah-rubah perintah Allah, jazahumullahu ta'ala bitaghirin ni'mati alaihim. Allah balas dengan apa? Dengan dirubah nikmat tersebut. Wasalaba anhumud daulah, Allah cabut daulah itu. Wa azala anhumul khilafah, dan Allah hilangkan khilafah lagi. Famin jumlati ma ghayyaru. Kata beliau, di antara perkara yang mereka rubah-rubah dari agama ini apa? At-tamadzub bil madhahibil khassah, yang mereka mewajibkan harus memegang satu madhab saja. Wa ta'assub laha, lalu fanatik mati-matian terhadap madhab itu. Walau bil batil, walaupun ternyata di atas kebatilan, di atas penyimpangan. Mereka berusaha, bahkan mereka mewajibkan pokoknya harus di atas satu madhab, kalau enggak sesat, Masya Allah. Padahal Abu Bakar dulu di atas madhab siapa? Apa Abu Bakar dan Umar dan para sahabat di atas madhab Imam Syafi'i? Atau di atas madhab Imam Ahmad? Abadan. Wahadihil madhahib umurun mubtada'ah, kata beliau, madhab ini semua perkara yang diada-adakan. Hadasat ba'dal quruni salasah, semua baru terjadi setelah setelah generasi yang 3 tersebut, setelah generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Wa hadza la syakka fih, dan ini tidak ragu lagi. Wala syubhah, dan tidak ada syubhat. Wa kullu bid'atin ta'qad dinan wa thawaban fahiya dhalalah, dan setiap bid'ah, kata beliau, yang diyakini sebagai sebuah agama dan sebuah pahala, maka itu pasti sesat. Para imam-imam yang 4, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, sebagaimana telah lalu, tidak pernah mengajarkan murid-muridnya, kamu harus di atas mazhab saya. Bahkan mereka semua berkata apa? Idza shahhal hadits fa huwa madhhabi. Apabila hadis telah sahih, maka itulah mazhabku. Imam Syafi'i, apalagi beliau yang dikenal dan diberikan julukan oleh para ulama sebagai nasirus sunnah, pembela sunnah. Beliau sering kali berkata, apa kata beliau? Idza wajadtum fi kitabi hadza ma khalafa al-kitab wa ma khalafa al-hadits, fal qaul ma qala ar-rasul. Apabila kalian mendapatkan dalam kitabku ini dari pendapatku yang bertentangan dengan hadis yang sahih, maka yang boleh diambil hanyalah pendapat Rasul saja sallallahu alaihi wasallam. Imam Malik juga berkata, kullun yu'khadhu wa yutraku qawlu illa Rasulullah. Setiap orang boleh diambil dan boleh ditinggalkan perkataannya kecuali Rasulullah, itu yang harus diambil. Imam Ahmad juga berkata, la tuqalliduni wa la tuqallidu Malikan wa la Syafi'i wa la Thawri walakin khudh min haitsu akhadhu. Jangan kamu taklid ngebeyok padaku, jangan pula kepada Malik, jangan pula kepada Syafi'i, Thawri, Laits, Auza'i, tapi ambil dari mana mereka mengambil. Imam Abu Hanifah juga berkata, la yahillu li ahadin an ya'khudha biqaulina ma lam yadri min aina akhadna. Tidak halal seorang pun untuk mengambil pendapat kami selama ia tidak tahu dari mana kami mengambilnya.
Tapi kemudian pengikut-pengikutnya yang membuat-buat bid'ah ini, mengharuskan di atas satu madhab. As-salafus salihun, sementara salafus salih, ya, dari kalangan sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, kanu yatamassakuna bil kitabi was sunnah, mereka senantiasa berpegang kepada Al-Quran dan sunnah, wa ma dalla alaih, dan apa yang ditunjukkan oleh keduanya, wa ma ajma'at alaihil ummah, demikian pula yang ditunjukkan oleh ijma' umat ini, wa kanu muslimin rahimahumullah, dan mereka senantiasa menyerahkan diri kepada Al-Quran dan sunnah. Semoga Allah meridai mereka, dan semoga Allah menjadikan kita di antara termasuk dari golongan mereka, serta mengumpulkan kita bersama mereka. Walakin, akan tetapi, lamma sya'atil madhahib nasha'a anha iftiraqul kalimah. Ketika sudah tersebar madhab-madhab, masing-masing madhab mewajibkan untuk mengikuti madhab saja. Apa yang terjadi? Muncullah perpecahan. Wa tadlilul ba'dil ba'dha, sebagian menyesatkan sebagian yang lainnya. Hatta aftau bi adami jawazi iqtida'il Hanafi wa ra'al Imam Syafi'i mathalan. Sampai-sampai mereka berfatwa bahwa tidak boleh, katanya, mazhab Hanafi salat di belakang mazhab Syafi'i. Bahkan tegas-tegas seperti yang disebutkan dalam kitab mazhab Hanafiyah, mengatakan bahwa tidak boleh, katanya, mazhab Hanafi menikah dengan mazhab Syafi'i. Ada lagi seperti misalnya dalam kitab Mufti Tsaqalaini yang disebut yang merupakan di atas mazhab Hanafi, boleh-boleh saja dikiaskan dengan menikah dengan ahli kitab. Dianggapnya mazhab Syafi'i itu sebagai ahli kitab. Masya Allah. Akhirnya mereka membuat hadis-hadis palsu, katanya apa? Sayati 'alan nas zamanun fihi Muhammad bin Idris wa adhar min iblis, katanya. Wa sayati zamanun fihi Nu'man bin Thabit huwa siraju ummati. Mereka bikin sebuah hadis begitu. Nanti akan datang suatu zaman, katanya, ada orang namanya Muhammad bin Idris, maksudnya Imam Syafi'i, yaitu lebih busuk daripada iblis, katanya. Masya Allah. Dan akan datang suatu zaman Nu'man bin Thabit, yaitu Abu Hanifah, ia adalah pelita umatku. Masya Allah. Dibikin sengaja untuk membela madhab. Ikhwatul Islam, walaupun mereka mengatakan betul memang mazhab-mazhab yang 4 itu di atas Ahlus Sunnah, tapi secara kenyataan apa yang terjadi? Mereka mewajibkan harus di atas satu mazhab. Bahkan mereka memusuhi orang-orang yang dianggap tidak sesuai dengan tata cara ibadah mereka. Fahadatsat min hadhil bid'ah hadhil maqamatul arba'ah fil Masjidil Haram, sampai-sampai dahulu di Masjidil Haram itu ada 4 tempat imam masing-masing mazhab. 4 tempat imam itu untuk masing-masing mazhab. Ada imam khusus mazhab Syafi'i, ada imam khusus mazhab Hanafi. Yang mazhab Hanafi cuma sholat di belakang mazhab Hanafi, imamnya. Subhanallah. Ikhwatul Islam, sehingga akhirnya dengan bid'ah seperti ini, iblis pun berhasil mencapai maksud tujuannya, itu untuk memecah belah kaum muslimin. Fana'udzubillah min dzalik. Maka sudah saatnya kita sadarkan kepada umat Islam bahwa kewajiban kita fanatik kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada di atas satu mazhab saja. Sementara di masyarakat kita, subhanallah, terkadang masalah-masalah yang sifatnya itu adalah para ulama sendiri berikhtilaf, dan ikhtilafnya itu mu'tabar, dianggap itu sebagai sebuah keyakinan yang siapa menyimpang dianggap menyesatkan. Seperti misalnya kalau ada orang sholat tidak baca tidak memperkeras dan tidak mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim, sementara mazhab Syafi'i mewajibkan mengeraskan Bismillahirrahmanirrahim. Kata mereka demikian. Apa yang terjadi? Sebagian mereka mengulangi sholat, katanya tidak sah sholatnya. Sebagian mereka menganggap ini orang sesat, Wahabi. Masya Allah.
Ikhwatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Ini akibat daripada apa? Sikap membeo yang membabi buta. Ya, yang tidak disertai keinginan tahuan mereka apa dalil-dalilnya dari Al-Qur'an dan Sunnah. Yang sikap membeo ini kemudian diikuti oleh sikap fanatik. Ya, tidak peduli apakah yang diucapkan kiainya itu sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis atau tidak. Ya, akibatnya apa? Ya, terkadang naudzubillah sampai Al-Qur'an dan hadis mereka tolak bila bertentangan dengan pendapat kiainya, dengan klaim katanya mungkin saja Pak Kiai punya dalil yang tidak diketahui oleh kalian. Ya, padahal ternyata hanya sebatas dhannun wa takhmin, sebatas menduga dan mengira-ngira saja. Ikhwatal iman a'azzani Allah wa iyyakum. Maka kewajiban kita kaum muslimin untuk menyadarkan kaum muslimin pentingnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang sahihah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Memang di Indonesia alhamdulillah gerakan untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang sahihah sudah alhamdulillah sudah lama muncul. Akan tetapi terkadang kita lihat yang menyedihkan. Ya, Al-Quran dan Sunnah difahami dan pemahaman masing-masing. Ya, Qurannya sama, hadisnya sama, tapi aneh, pemahamannya sama, akidahnya berbeda, manhajnya pun berbeda. Akibat dari apa? Akibat karena tidak mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sebagaimana kita akan insyaallah bahas pada hadis tersendiri. Kemudian, ya, penulis buku ini memberikan judul Hal yus'al fil qabri idza mata 'anil madhab aw at-tariqah. Apakah nanti di kuburan akan ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir? Ya, kalau dia mati di atas satu madhab atau tariqat tertentu. Beliau berkata, As'aluka billahil azim. Saya akan bertanya kepada kamu demi Allah yang Maha Agung. Hai muslim yang berakal dan adil. Kalau seseorang manusia meninggal dunia, apakah akan dipertanyakan di kuburan atau pada yaumul hisab? Kenapa kamu tidak bermadhab dengan madhab si fulan? Atau kenapa kamu tidak masuk pada tariqat si fulan? Ya. Demi Allah wallahi innaka la tus'al dzalika aslan, kamu tidak akan pernah ditanya yang demikian itu. Kamu tidak akan ditanya kenapa kamu tidak berpegang kepada madhab si fulan atau yang menjalani tariqatnya si fulan. Lianna hadza wala syakka min ittikhadil ahbar wa ruhban arbaba min dunillah. Karena ini semua tidak ragu lagi ya akhi, termasuk mengambil pendeta-pendeta ulama-ulama sebagai tandingan selain Allah. Wa lianna hadhihi al-madahib al-khassah wa turuq al-masyhura bid'ah fid din. Karena madhab-madhab khusus ini yang diwajibkan kita harus ngikutin satu madhab atau tariqat tertentu, jelas perkara yang diada-adakan dalam agama ini. Ya, persis seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Mereka yang demikian pula orang Nasrani ketika mereka mewajibkan untuk taklid buta, membiau kepada ulama-ulama dan ahli-ahli ibadah mereka. Makanya ketika firman Allah turun, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah, yang mereka menjadikan ulama-ulama dan ahli ibadah mereka sebagai tandingan selain Allah. Berkata Adi bin Hatim apa? Ya Rasulullah, lasna na'buduhum. Dahulu kami tidak pernah, karena Adi bin Hatim ini tadinya orang Nasrani. Dia berkata, ya Rasulullah, dahulu kami tidak pernah menyembah mereka, tidak pernah menyembah ulama-ulama, tidak pula menyembah ini kok ahli ibadah. Apa kata Rasulullah? Bukankah ketika mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, padahal kalian tahu itu haram, kalian pun ikut menghalalkannya? Dan ketika mereka itu mengharamkan apa yang Allah halalkan, padahal kalian tahu itu halal, kalian pun ikut mengharamkannya? Kata Adi bin Hatim apa? Iya, hai Rasulullah. Kata Rasulullah, itulah ibadahnya mereka.
Ya, hadis ini datang Tirmidzi dan hadis itu disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Ya. Demikian pula ternyata umat Islam ada yang tasyabbuh dengan mereka, mengharuskan harus ikut satu mazhab imam tertentu saja, sehingga akhirnya apa yang terjadi, ya, perpecahan demi perpecahan, ya, merebak di antara kaum muslimin. Wa innama tus'al ayyuhal insan, kamu ini wahai manusia akan ditanya di kuburan nanti, amma aujaballahu ta'ala alaik, ya, tentang apa yang Allah wajibkan kepada kamu minal imani billahi wa rasulihi, yaitu berupa iman kepada Allah dan Rasulnya, demikian pula mengamalkan konsekuensinya, ya, dan bukan konsekuensi beriman kepada Allah dan Rasulnya harus berada di atas satu mazhab, tidak, atau harus mengikuti satu tariqat, tidak, ya. Na'am min mujibihi su'aluka amma jahilta ma'a wujudi ahli dzikri minal ulama bil kitabi was sunnah. Ya, kata beliau, di antara konsekuensi iman kepada Allah dan Rasulnya, ya, kamu akan ditanya kelak tentang, ya, apa yang kamu bodoh padanya, padahal ada ulama-ulama yang betul-betul alim terhadap Al-Quran dan Sunnah yang bisa ditanya. Ya, kenapa kamu tidak tanya mereka? Ya. Faya ayyuhal muslim irji ila dinik, wahai muslim, kembalilah kepada agamamu yang benar, yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, sesuai yang difahami oleh para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya. Kembalilah kepada agamamu yang benar, yaitu mengamalkan zahir Al-Quran dan Sunnah. Demikian pula sesuai dengan apa yang diijma'kan, yang disepakati oleh salaful ummah. Demikian pula para imam-imam yang soleh setelahnya. Fa inna fihi najatuka wa bihi sa'adatuka, karena itu adalah jalan keselamatanmu, itu adalah jalan kebahagiaanmu. Ya, ikuti Al-Quran dan Sunnah, ikuti pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, demikian pula para imam-imam setelahnya. Kita hormati para ulamaul Islam tanpa kita fanatik buta kepada salah satunya. Ya, karena menghormati, mencintai ulama itu adalah agama yang wajib kita peluk. Ikhwatal Islam. Ya, fakun musliman muwahhidan, jadilah kamu muslim yang hanya mentauhidkan Allah saja. La ta'bud illallah wala tarju illallah wala takhaf illallah. Ya, di mana kamu tidak menyembah kecuali Allah saja, tidak berharap kecuali pada Allah saja, dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah saja. Wasayyir nafsaka akhan likulli muslim, jadikan dirimu itu sebagai saudara untuk setiap muslim, jangan hanya sebatas saudara untuk satu madhab atau satu kelompok atau satu partai saja. Ya, walak dan barok kita di atas iman, ya akhi. Wa ahibba lahum kama tuhibbu li nafsik, cintailah, sukailah untuk mereka apa-apa yang kamu sukai untuk diri kamu. Wa yakfika ma rawahu al-Imam Tirmidzi, dan sungguh mencukupimu sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya, dan hadis ini hadis yang sahih. Dari Al-Irbad bin Sariyah, semoga Allah meridainya, ia berkata, wa adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman ba'da salatil ghadati, suatu hari setelah salat subuh Rasulullah memberikan sebuah nasihat, mau'izatan balighah, nasihat yang sangat, ya, menyentuh perasaan. Dzarafat minhal uyun, membuat air mata ini berlinang. Wa wajilat minhal qulub, dan membuat hati ini merasa takut. Faqala rajulun, lalu ada seorang sahabat berkata, inna hadhihi mau'izatun waddi', ya, sesungguhnya ini seakan nasihat perpisahan, hai Rasulullah. Famadza ta'had ilaina ya Rasulullah, apa yang engkau wasiatkan kepada kami dan apa yang engkau perintahkan kepada kami, hai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-tha'ah, aku wasiatkan kalian agar senantiasa bertakwa kepada Allah, supaya terus mendengar dan taat kepada pemimpin kalian dalam hal yang ma'ruf,
Wa in ta'ammaru alaikum abdun habasyi, walaupun kalian dipimpin oleh hamba saya dari Ethiopia sekalipun. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Kata Rasulullah, sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian kelak akan melihat perselisihan yang banyak. Rasulullah mengatakan sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian kelak akan melihat perselisihan yang banyak, kata Rasulullah. Tapi Rasulullah supaya tidak diam sampai situ. Rasulullah tidak akan diam, tidak memberikan solusi, tidak mungkin, karena Rasulullah sangat sayang kepada umat ini, akhi. Ya, Allah berfirman kan dalam surat At-Taubah ayat 122, ayat paling terakhir. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian Rasul dari diri kalian yang merasa susah apa-apa yang menimpa kalian, yang begitu semangat memberikan hidayah kepada kalian, dan kepada kaum mukminin begitu sangat lembut dan kasih sayang. Sangat kasih sayang Rasul itu kepada umatnya. Rasulullah mengabarkan bahwa umat ini kelak akan berpecah belah. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, kata Rasulullah. Sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian kelak akan melihat perpecahan yang banyak. Apa kata Rasulullah? Ya, faman adraka dzalik, dan bakal barang siapa yang menemukan zaman seperti itu, perselisihan yang banyak, ya fa'alaihi bisunnati, maka hendaklah ia berpegang kepada sunnahku. Tapi Rasulullah tidak mencukupkan sampai di situ. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan juga sunnah khulafa'ur rasyidin yang tertunjuki. Abdu 'alaiha bin nawajid, gigit ia dengan gigi geraham, artinya pegang kuat-kuat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa innaha dhalalah, dan jauhi oleh kalian perkara-perkara yang diada-adakan, karena ia adalah sesat. Ya, karena ia adalah sesat, kata Rasulullah. Hadis ini datang Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, demikian pula Darimi, Imam Ahmad, Imam Hakim, demikian pula Al-Baihaqi, demikian pula Ibnu Hibban, Ibnu Abi Asim, Al-Ajurri, demikian pula Al-Baghawi, At-Tabrani, demikian pula Ibnu Abdul Bar, dan yang lainnya. Dan hadis ini adalah hadis yang sahih, ya, tidak syak lagi. Ikhwatul Islam, di sini Rasulullah SAW telah memberikan kepada kita sebagai sebuah solusi dari perpecahan itu. Rasulullah SAW mengabarkan, fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira, sesungguhnya orang yang hidup di antara kalian akan melihat perpecahan yang banyak. Faman adraka dzalika minkum, siapa saja yang mendapati zaman itu, kata Rasulullah, ngapain? Apa solusinya? Fa alaihi bisunnati. Ya, hendaklah ia berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin yang tertunjuki, kata Rasulullah. Dan ini sepadan dengan sebuah hadis lain yang hasan. Ketika Rasulullah menyebutkan bahwa umat Islam akan berpecah belah, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa 1 masuk surga dan 72 masuk neraka. Rasulullah mengatakan, siapa itu? Ma ana alaihi wa ashabi, yang aku dan para sahabatku di atasnya. Jadi jalan Rasulullah dan para sahabatnya. Ikhwatul Islam, ini sebuah solusi. Rasulullah SAW memberikan 2 buah solusi ketika melihat perpecahan yang banyak. Solusi yang pertama apa? Berpegang kepada sunnah Rasul dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Lihat, Rasulullah mengatakan abdu 'alaiha, pegang ia kuat-kuat. Allah menjadikan sunnah Rasul dan sunnah khulafa'ur rasyidin dengan satu dhamir, 'alaiha. Ya. Ini menunjukkan bahwa pemahaman para sahabat harus kita pegang di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Makanya Az-Zahabi berkata, apa kata beliau? Al-ilmu qala Allah, qala Rasul, wa qala as-sahabah, wa laysa bit-tamwih. Wal ilmu nasbuka lil khilafi safahatan bainan nassi wa bain ra'yi faqih. Ilmu itu adalah firman Allah, sabda Rasulullah,
dan apa yang dipahami oleh para sahabat bukan yang dibuat-buat. Ilmu itu bukan dengan memancangkan perselisihan antara nas dengan pendapat seorang faqih, bukan. Ya. Sebuah wasiat yang agung ya akhi yang Rasulullah SAW sampaikan kepada umatnya. Rasulullah mengabarkan dan ini mukjizat Rasul, diberitahu oleh Allah bahwa umat Islam akan berpecah belah dengan perpecahan yang banyak. Dan Rasulullah sudah memberikan solusinya. Yang pertama, berpegang kepada sunnah Rasul dan sunnah para sahabat. Yang kedua, menjauhi perkara yang diada-adakan. Ya, karena pada hakikatnya yang memecah belah umat Islam adalah ya perkara-perkara yang diadakan. Lihat, di zaman sahabat ketika semua di atas satu akidah, maka kaum muslimin senantiasa bersatu padu. Ya, walaupun terjadi peperangan di antara mereka, mereka tetap saja di atas satu kesatuan. Ya, bagaikan badan yang satu. Ketika terjadi perang antara Ali dan Muawiyah, jadi di siang hari kaum muslimin itu berperang, di malam hari mereka ya rukun kembali. Ya, saling ngobrol satu sama lainnya, seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Namun ketika telah mulai ya pemikiran Khawarij, keluar pula pemikiran Murji'ah, keluar pula pemikiran Mu'tazilah, Qadariyah, Jahmiyah, orang sudah mulai sesat. Akibatnya apa yang terjadi? Berpecah belahlah kaum muslimin itu. Ya, muncul pula bid'ah fanatik madhab. Semakin pula terkotak-kotak umat Islam itu. Ya, semakin terus merebak bid'ah. Akhirnya apa yang terjadi di zaman sekarang, akhi, kebalik. Orang yang berpegang kepada sunnah minoritas, yang berbuat bid'ah banyak. Akhirnya apa? Yang berpegang kepada sunnah dianggap berpecah belah. Padahal pada hakikatnya yang memecah belah umat Islam itulah bid'ah, perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama ini. Fallahul musta'an wa alaihi tiklan. Kata beliau, fa in kana al-amru hakada, kalau perkaranya sudah demikian, fal hadar kullal hadar, waspadalah min at-taqlidil jamid, dari sikap membeo yang beku, li'annahu la syakka anna min man yuqallibu madhhaban wahidan bi'aini fi kulli mas'alah rubbama yatrukul amala bi katsirin min al-ahadits as-sihah wa yukhalifuha. Karena tidak ragu lagi, kata beliau, orang yang cuma membeo satu madhab saja dalam setiap permasalahan, pasti mau tidak mau dia harus meninggalkan banyak hadis-hadis yang sahih yang bertentangan dengan madhabnya. Wala syakka annahu laysa hadha illa dhalal. Jelas ini sebuah kesesatan ya akhi. Ya. Falihada qad sarraha katsirun minal muhaqqiqin minal Hanafiyah wa ghairihim. Makanya banyak sekali dari ulama-ulama belakangan pula dari kalangan ya mazhab Hanafi ataupun yang lainnya ya tegas-tegas mengatakan bahwa tidak boleh mengharuskan untuk mengikuti satu mazhab saja. Sebagaimana Ibnu Humam dalam kitab At-Tahrir, demikian pula Ibnu Abidin dalam kitab Raddul Mukhtar, ya, mereka mengatakan bahwa mewajibkan harus berpegang satu mazhab adalah pendapat yang sangat lemah sekali, tak berdalil, tidak berasaskan pada pondasi yang kokoh, ya, bahkan itu bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasul SAW yang mewajibkan kita hanya mendahulukan Allah dan Rasulnya. Ikhwatul Islam, ini saja yang bisa sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ya, semakin kita ini menambah wawasan keilmuan dan pemahaman tentang hakikat agama kita ini. Demikian ikhwatul Islam, azan ya Allah iyyakum, pembahasan dan kajian kita pada pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Kita angkat untuk yang pertama dari penelpon terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu Nani. Iya, saya mau menanyakan ini, Ustaz. Kadangkala kalau kita sudah terjebak masuk ke dalam satu firqah itu, kita kesulitan keluar karena ketidaktahuan kita atau kebodohan kita ya. Misalnya gini, karena literatur buku yang kita baca dari ulama-ulama yang mereka anggap dari kelompok mereka, ngaji juga dengan ustadz-ustadz mereka, sehingga untuk mencari keluar itu kita sudah terpaku dengan pendapat-pendapatnya mereka ya, seperti katak di bawah tempurung gitu. Kalau kita tidak membaca
Gimana? Iya, silakan Ibu. Ya, kalau kita tidak mencari bacaan selain di luar dari mereka, itu kita akan cenderung tetap bertahan di sana. Setelah saya baca terjemahan bagaimana cara kita bermazhab, ya, yang buku Ustadz bahas, saya baru sadar kalau saya selama ini beragama menurut pemahaman Yusuf Qaradawi. Itu aja. Mohon penjelasannya itu bagaimana caranya agar kita bisa keluar gitu loh. Seseorang tuh kalau udah terjebak dalam satu firqah akan sulit keluarnya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kewajiban seorang muslim adalah untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala terus-menerus. Iya. Sehingga dengan semakin bertambah keilmuan, akan semakin seseorang itu memahami hakikat daripada bagaimana tata cara agama yang sahih ini. Ia berbeda dengan orang yang hanya sebatas jumud, tidak menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya akibatnya ia akan terkungkung di dalam, ya seperti yang disebutkan katak dalam tempurung itu. Yang kedua, seorang muslim harus menanamkan pada dirinya bahwa yang maksum hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, sehingga fanatiknya hanya kepada Allah dan Rasulnya, sehingga pada waktu itu ia menilai segala macam pendapat-pendapat dengan Allah dan Rasulnya. Ya, maka pada waktu itu ketika dia betul-betul hanya fanatik kepada Allah dan Rasulnya, insya Allah dia akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jalan kebenaran. Yang ketiga, seorang muslim harus ada keinginan untuk mencari kebenaran. Tidak hanya sebatas puas dengan apa yang ada pada kelompoknya, tapi dia harus melihat, ya, dengan apa yang Allah berikan kepadanya berupa akal pemikirannya untuk memahami nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah. Demikian pula, ya, kitab-kitab yang telah ditulis oleh para ulama, sehingga dengan dia terus-menerus mencari kebenaran dan dia bersungguh-sungguh, man jadda wajad, orang yang bersungguh-sungguh insyaallah akan mendapatkan apa yang dia inginkan tersebut. Ya. Nah, ini ikhwatul Islam. Makanya kita lihat banyak kaum muslimin yang mereka itu kita lihat intelek memang, punya kemampuan kecerdasan, cuman ya mereka itu masih terkena penyakit membeo kepada seseorang tanpa melihat, berfanatik kepada suatu pendapat. Ya. Atau mereka sebetulnya dia tidak membeo, namun dia tidak mendapatkan jalan yang hak. Ya. Dia tidak mendapatkan jalan yang hak karena apa? Karena ia mendapati yang demikian, ya, di tengah-tengah masyarakat kebenaran terkadang tertutup oleh banyak syubhat-syubhat. Ya. Makanya seorang muslim harus terus berusaha memohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Sungguh-sungguh mohon kepada Allah supaya diberikan hidayah kepada jalan yang hak. Ya, sebagaimana sering disebutkan dalam hadis dan sebuah doa yang masyhur. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami ini kebenaran sebagai sebuah kebenaran yang jelas, ya, maka dan berikan rezeki untuk mengikutinya ya Allah, dan perlihatkan kepada kami kebatilan sebagai sebuah kebatilan yang jelas, dan berikan kami, ya, kekuatan untuk meninggalkannya ya Allah. Ini harus ada keinginan setiap kita untuk mencari kebenaran terus, karena kata para ulama, ya, al-haqqu ablaj, ya, kebenaran itu jelas terang sesuai dengan fitrah manusia. Ya, dalilnya jelas bagaikan matahari di siang bolong. Kebenaran itu sesuai dengan fitrah manusia. Sedangkan kebatilan itu laj-laj, yaitu, ya, goncang, tidak di atas pondasi yang kuat. Nah. Baik, untuk selanjutnya kita angkat kembali penelpon yang kedua. Halo. Ya, terputus. Kami persilakan untuk antum yang mau bertanya di line telepon. Dan untuk selanjutnya akan kami angkat pertanyaan dari pesan singkat Ustadz, dari di antara cara untuk menjauhkan umat dari dakwah Ahlus Sunnah, sering diberikan nama dakwah Ahlus Sunnah sebagai dakwah Wahabiyah, dan ini
diawali oleh penyebutan dari saudara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri, yakni Syekh Sulaiman, yang menyatakan kesesatan dari dakwah Wahabiyah ini. Bagaimana menanggapi hal ini, Ustaz? Apa arti dari Wahabiyah itu? Pertama, ikhwal Islam a'azani Allah wa iyyakum. Di antara tata cara syaitan untuk menghalangi manusia dari kebenaran dengan memberi nama kebenaran dengan nama-nama yang menakutkan, dan menghiasi kebatilan dengan nama-nama yang indah. Lihatlah ketika iblis menggoda Nabi Adam alaihissalatu wassalam, ketika Allah melarang untuk makan buah, Allah jadikan buah tersebut indah di mata Adam dan Hawa, agar ia terjerumus ke dalam ke dalam kemaksiatan tersebut. Sementara dakwah yang hak, dakwah para rasul itu, lihat, diberikan lakob-lakob oleh umat para rasul itu sebagai lakob yang jelek sekali. Rasulullah, seperti misalnya Rasulullah SAW dianggap sebagai penyihir, dukun, tukang mengadu domba, tukang memecah belah, dan lainnya. Demikian memang cara iblis untuk menghalangi manusia dari kebenaran. Dari zaman ke zaman, dari dulu itu memang sudah begitu. Semenjak para nabi dan rasul berdakwah, mereka sudah diberikan julukan dengan julukan-julukan yang tidak enak. Akan tetapi wa ya'ballahu illa yutimma nurah yuriduna yutfi'u nurallahi bi afwahi. Mereka ingin untuk memadamkan cahaya Allah dengan lidah-lidah dan lisan-lisan mereka. Wa ya'ballahu illa yutimma nurah, dan Allah enggan kecuali untuk menyempurnakan cahaya Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Pasti itu. Kemudian yang kedua, Wahabiyah. Ini diterangkan dalam sebuah buku yang sangat bagus, saya lupa judulnya, tentang hakikat Wahabiyah ini. Bahwa yang memunculkan Wahabiyah itu adalah dari orang-orang orientalis, para penjajah, di mana sebetulnya Wahabiyah itu sebuah kelompok yang muncul di awal-awal sekitar abad ke-1 atau ke-2 Hijriah, yang dibawa oleh yang bernama Wahab bin Abdurrahman di dataran Afrika, yang waktu itu disesatkan oleh para ulama dan dianggap kafir karena ia mengatakan salat Jumat tidak wajib dan yang lainnya. Makanya banyak komentar-komentar ulama setelahnya yang mengatakan bahwa Wahabiyah itu adalah sesat. Nah, ketika muncul Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, yang pada tahun 1115 beliau lahir, kebetulan memang namanya di belakang ada Wahab-Wahabnya itu. Nah, akhirnya dicocok-cocokkanlah firqah sesat itu kepada dakwahnya beliau, supaya menakut-nakuti manusia dari dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Akibatnya apa? Disebutlah Wahabiyah. Tuh lihat, dibawakan perkataan-perkataan ulama. Padahal perkataan-perkataan ulamanya seperti Ibn Lakhami dan yang lainnya itu adalah jauh sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu lahir. Ibn Lakhami misalnya yang memfatwakan bahwa Wahabi itu sesat dan kafir, itu wafat pada tahun 900-an. Sementara Syekh Muhammad bin Abdul Wahab baru lahir pada tahun 1115. Apa mungkin orang belakangan menganggap sesat orang dahulu berfatwa sesatnya sebuah kelompok yang akan datang nanti? Tidak mungkin. Nah, ternyata apa yang terjadi, siasat politik orang-orang penjajah ini berhasil. Yang kemudian memang orang-orang Sufiyah, tarikat-tarikat tidak senang kepada perjuangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab untuk mengembalikan manusia kepada agama yang sahih, di atas tauhid, dan menjauhkan kesyirikan dan berpegang kepada Rasulullah SAW yang sahihah, menjauhi bid'ah-bid'ah dan khurafat. Akhirnya tuduhan ini pun diterima dengan bulat-bulat tanpa melihat dan tanpa meneliti bagaimana akidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tanpa mau melihat dalam buku-buku mereka apa dalil-dalilnya, bagaimana buku-buku beliau.
Akhirnya apa? Orang pun menjadi takut dengan istilah Wahabi itu. Ya. Ikhwatul Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Kewajiban kita adalah mencari kebenaran. Dan tidak mudah untuk menuduh sesuatu kelompok itu sesat kecuali setelah kita pelajari dahulu. Karena Islam melarang seseorang untuk menuduh suatu kaum dengan kebodohan. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kamu orang fasik dengan membawa berita, maka periksalah dulu dengan teliti, supaya kamu tidak menuduh suatu kaum dengan kebodohan, kata Allah. Ya, supaya sehingga akhirnya kalian kelak nanti akan menyesal. Dan Rasulullah bersabda dalam hadis yang dikatakan oleh Abu Daud, man qala ya fi akhihi ma laysa minhu askanahu Allahu ya radqatan min al-khabal bara'u kama qala. Ya. Barang siapa yang berkata tentang saudaranya padahal tidak ada padanya, maka Allah akan berikan tempat tinggal ia di dalam nanah-nanah dan darahnya penduduk api neraka kelak. Na'udzubillah. Ya, jadi memang ikhwatul Islam, kewajiban kita ya sabar aja menghadapi berbagai macam tuduhan-tuduhan, ya, dan kata-kata yang enak, yang enggak enak yang dia lontarkan oleh lisan-lisan mereka untuk memadamkan cahaya Allah ini. Naam. Berikutnya kita angkat pertanyaan dari penelpon. Halo. Halo. Bagi Anda yang mau bertanya di line telepon 8236543, kami persilakan untuk antum. Halo, assalamualaikum. Ya, dengan siapa Bapak? Nuji, Pak. Ya, mohon diperjelas atau dikeraskan suaranya. Kan Muji, Pak. Ya, silakan Pak Muji. Mau tanya ini, kalau di masjid kami itu setiap hari Jumat subuh itu selalu membaca as-sajadah diteruskan dengan sujud itu. Surat Apakah sajadah. Itu menyelisih sunnah atau enggak? Setiap subuh ini Jumat. Iya. Waalaikumsalam. Itu tidak menyelisih sunnah karena disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah biasanya ya apabila sholat subuh di hari Jumat, di rakaat pertama membaca as-sajdah dan di rakaat kedua membaca hal ata 'alal insan. Yang salah adalah, kata Ibnu Qayyim dalam Zadul Ma'ad, orang yang hanya membaca as-sajdah saja dijadikan 2 rakaat. Ya, dia meyakini bahwa baca as-sajdah itu hanya sebatas untuk sujud sajdah. Ini sebuah kesalahan fatal. Bahkan dianggap oleh Ibnu Qayyim sebagai sebuah bid'ah. Ya. Maka memang sunnah Rasul, jadi setiap subuh di hari Jumat itu membaca itu. Yang pertama Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah, dan yang kedua adalah yaitu Hal Ata 'alal Insan. Akan tetapi Ibnu Qayyim menjelaskan lebih baik sekali-kali diselingi dengan surat lain supaya tidak diyakini oleh manusia itu sebagai sebuah kewajiban. Iya. Naam. Ya, berikutnya dari penelpon kembali kita angkat. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, dari mana Bapak? Dari Eko. Silakan Pak Eko. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini Ustaz, saya mungkin minta tanggapannya, karena saya pernah mendapatkan perkataan ini baik dari da'inya ataupun dari orang awamnya, yang mengatakan bahwa udahlah, jangan ngomongin masa ikhtilaf atau khilafiyah, nggak akan ada ujung-ujungnya, nggak akan selesai. Nah, ini apakah menurut Ustaz ini da'inya yang salah karena tidak mengetahui mendudukan sebuah khilafiyah, atau dari orang awamnya yang memang sudah terkena doktrin bahwa mereka selalu mengikuti tradisi sajalah dari mereka dalam beragama gitu. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini salah dari dua-duanya. Pertama dari dai-nya yang terlihat yaitu memang tidak mempunyai kepiawaian untuk mentarjih suatu pendapat dan tidak punya keilmuan yang cukup untuk memilih dan menguasai dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah dan kaidah-kaidah syariat untuk mentarjih. Ya. Sebab kalau dia mampu dengan keilmuan yang kuat dan dalam mentarjih, dia akan tarjih. Sebab ya akhi, kalau kita katakan sudahlah kita nggak usah ngurus-ngurus masalah ikhtilaf, nggak bakal ada ujungnya. Lalu apa
ya, apa manfaatnya Allah mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul? Kalau kalian berselisih, maka kembalikan kepada Allah dan Rasul. Ya, kalau pendapat itu bisa diterima dengan kita katakan itu sebuah perkataan yang baik, sama saja kita menelantarkan ayat-ayat seperti ini yang menyuruh kita mengembalikan perselisihan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, ini ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Ya. Demikian pula dari orang-orang awamnya yang begitu sangat fanatik terhadap tradisi. Dianggapnya bahwa tradisi itu adalah kebenaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul, subhanallah. Ya, padahal ya Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa orang-orang musyrikin dahulu ketika dikatakan kepada mereka ikuti apa yang Allah turunkan, mereka berkata kami lebih mengikuti tradisi nenek moyang kami. Baik, berikutnya kita angkat pertanyaan dari pendengar yang menyimak melalui radio streaming dari Ukhti Mutia di Singapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, yang ana pahami dari apa yang telah antum sampaikan, antum jelaskan tadi, bahwa kita dianjurkan untuk tidak ta'assub madhab. Lalu di dalam amalan ibadah, apakah kita melakukan amalan yang disepakati oleh mayoritas 4 imam yang terbesar? Contohnya jika 3 imam sepakat terhadap satu perkara dan yang satu tidak, maka kita ikut yang 3 imam tersebut, atau bagaimana Ustaz dalam hal 2 imam yang sepakat tadi? Bagaimana kita harus bersikap, dan mungkin antum bisa memberikan contoh dari perkara dalam hal ini Ustaz. Pertama, akhi a'azani Allah wa iyyakum. Jumlah mayoritas atau jumhur bukan dalil. Adapun sebuah hadis yang dibawakan oleh sebagian orang yang katanya jumhur itu adalah hujjah, yaitu hadis alaikum bisawadil a'zam, hendaklah kalian berpegang kepada jumlah terbesar. Ini adalah hadis yang lemah, yang dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Walaupun dikatakan sahih, namun kata Imam Barbahari dan para ulama, maksud dengan as-sawadul a'zam humus sahabah, ya mereka adalah para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Karena pada waktu itu Ahlus Sunnah mayoritas. Ya. Jadi riwayat itu dhaif. Maka kewajiban kita bagaimana? Ini kewajiban kita di dalam melihat pendapat-pendapat ulama adalah mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya dengan melihat dalil-dalil dari setiap madhab, kemudian tarjih sesuai dengan tata cara tarjih yang telah disebutkan dalam ilmu usul fikih. Ya, makanya yang mentarjihnya pun juga harus orang-orang yang kuat keilmuannya, bukan sembarangan orang ataupun orang awam. Cukup baginya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah ahlu dzikr kalau kamu tidak tahu. Ya. Nah, jadi kita tidak melihat apakah ini pendapat jumhur atau bukan, tapi kita lihat siapa yang kuat dalilnya, yang kokoh hujah-hujahnya, itu yang kita pegang, karena itu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, sebuah contoh misalnya, sebuah pendapat yang mengatakan bahwa mazhab Syafi'iyah mengatakan bahwa bergerak dalam sholat tidak boleh bergerak 3 kali dalam sholat, lebih dari 3 kali. Namun ini diselisih oleh ulama-ulama yang lainnya. Kenapa? Karena ikhwatul Islam bertentangan dengan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW bergerak lebih dari 3 kali. Seperti Rasulullah dalam hadis Muslim, yang diriwayatkan Muslim, bahwa Rasulullah pernah sholat dalam keadaan menggendong Umamah, cucunya, di sholat asar, di mana ketika beliau sujud beliau letakkan, kemudian ketika beliau berdiri beliau gendong. Beliau lakukan terus dalam sholatnya itu. Demikian pula Rasulullah pernah sholat menghadap pintu, kemudian Aisyah mengetuk, Rasulullah SAW berjalan sedikit untuk membuka pintu, kemudian kembali lagi ke tempat sholatnya. Dan hadis-hadis yang lainnya, di mana hadis yang mengatakan tidak boleh, perkataan yang mengatakan tidak boleh lebih dari 3 kali ini bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih, maka pendapat ini tidak bisa kita pakai. Kenapa? Bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih.
Ya. Maka ini ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Maka setiap pendapat yang bertentangan dengan ijma' ulama atau bertentangan dengan hadis yang sahih, yang sharih, tidak mansukh dan tidak bertentangan dengan hadis yang sahih yang lainnya, yang lebih sahih, ya, atau pendapat tersebut tidak berdasarkan di atas dalil atau berdasarkan dalil tapi dalilnya sangat lemah atau bahkan palsu, maka pendapat itu adalah pendapat yang mungkar. Nah, ya, kita angkat kembali dari penelpon. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana? Dari Pak Budi di Manggis. Silakan Pak Budi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon dijelaskan mengenai bid'ahnya Khawarij. Itu aja. Assalamualaikum. Khawarij. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ia muncul di zaman Ali bin Abi Thalib atau di akhir daripada kekhilafahan Utsman bin Affan. Dan Rasulullah telah mengabarkan tentang Khawarij dalam hadis-hadis yang banyak, dan begitu kerasnya Rasulullah SAW sikap beliau terhadap orang-orang Khawarij. Di antaranya hadis Rasulullah SAW sabda, Al-Khawariju kilabun nar, kilabun nar, kilabun nar. Khawarij itu anjingnya api neraka, anjingnya api neraka, anjingnya api neraka. Dan Rasulullah juga bersabda tentang orang Khawarij, syarru qatla tahta adhinis sama wa khairu qatilin qataluh. Seburuk-buruknya orang yang terbunuh di kolong langit adalah orang Khawarij, dan sebaik-baiknya orang yang dibunuh adalah orang yang dibunuh oleh orang Khawarij. Ya. Orang Khawarij, inti pemikiran mereka adalah mengkafirkan orang yang berbuat dosa besar. Ya, siapa saja yang berbuat dosa besar, maka dia kafir murtad dari agama Islam. Makanya dia mengkafirkan orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah secara mutlak. Ya, mereka menuduh Ali menyerahkan hukum kepada manusia ketika itu terjadi perdamaian, ya, antara Ali dan Muawiyah, di mana Ali mengutus Abu Musa dan Muawiyah mengutus Amr bin As. Nah, mereka menganggap bahwa Ali telah menyerahkan hukum kepada manusia, sedangkan Allah katanya berfirman, Inil hukmu illa lillah, hukum itu hanya milik Allah. Lalu mereka berkata, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia kafir. Akhirnya mereka mengkafirkan Ali, mereka mengkafirkan Muawiyah, dan mengkafirkan orang-orang yang bersama Ali dan Muawiyah, dan menghalalkan darah mereka. Ya, di pemikiran Khawarij yang paling utama adalah mengkafirkan apa? Ya, orang yang berbuat dosa besar. Ya. Nah, di zaman sekarang ini kita lihat ada pemikiran-pemikiran seperti itu. Mudah untuk mengkafirkan orang. Ya, orang yang tidak baiat kepada jamaahnya dianggap mati bangkai jahiliyah, kafir. Ya. Orang di antara mereka juga ada yang menganggap pemerintah kita ini tidak berhukum dengan hukum Allah, mudah untuk mengatakan kafir tanpa memberikan perincian, tanpa menegakkan hujah, tanpa melihat kepada syarat-syarat pengkafiran. Ya. Demikian pula di antara ciri karakteristik orang-orang Khawarij itu, ya akhi, disebutkan oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi Al-Athari dalam kitab beliau Sayhatun Nadhir. Beliau berkata bahwa di antara ciri orang Khawarij itu adalah dia membolehkan pembangkangan kepada penguasa yang zalim. Ya. Jadi boleh katanya membangkang kepada penguasa yang zalim. Padahal Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk sabar terhadap kezaliman pemimpin-pemimpin. Ya. Dan tidak mengikuti perintah mereka kalau ternyata bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, dan tetap wajib untuk mengikuti perintah mereka kalau sejalan dengan Allah dan Rasulnya. Ya. Demikian pula orang-orang Khawarij itu Rasulullah SAW kabarkan mereka itu hudatsaul asnan, sufahaul ahlam, yaquluna min qawli khairil bariyah, kata Rasulullah. Rata-rata pemudanya rata-rata mereka usianya muda-muda, semangatnya tinggi, ya, ilmunya rendah, mereka bawa-bawa hadis-hadis Rasul, tapi kemudian mereka orang yang ya mengkafirkan umat Islam ini. Allahul musta'an wa alaihi tiklan. Ini ciri daripada karakteristik daripada orang-orang Khawarij. Makanya orang Khawarij itu tidak menghormati ulama. Ya, mereka tidak suka kepada para ulama, tidak suka kepada para ulama sebagaimana dahulu di pendahulu mereka, ya tidak pernah mau rujuk kepada pemahaman para sahabat. Maka ikhwatul Islam, berhati-hatilah dari pemikiran Khawarij ini, karena ancaman Rasulullah terhadap Khawarij ini keras sekali.
dalam hadis-hadis yang sahih. Nah, ya, kita angkat kembali dari penelpon. Halo. Halo. Nah, kami persilakan kembali. Tadi sudah masuk di 8236543 bagi Anda yang mau bertanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi dari Babelan, Pak Ustaz, Bekasi. Silakan. Mau nanya Pak Ustaz, jadi ya kita melaksanakan sunnah ya, pakai jenggot dan pakai celana di atas mata kaki. iya. Cuman teman saya nih bilang bahwa itu gak sembarangan, bahwa harus hafal 33 juz katanya. Datang begitu melaksanakan sunnah, dia bilang gitu. Masya Allah. Dia bilang bahwa di sana di Mekah sama di Madinah demikian, kata saya kurang tahu. Saya bilang kalau gitu saja, tapi demikian aja karena takutnya emang betul gitu Tad. Saya makanya mau nanya ke situ. Oke, ya terima kasih. Satu lagi Pak Ustaz, masalah jenggot ini kan nggak boleh dipotong. Maksudnya nggak boleh dipotong itu selamanya, apa emang nggak boleh dirapikan itu Pak Ustaz? Iya. Ya demikian Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak benar ya perkataan orang yang mengatakan yang boleh pakai jenggot dan di atas mata kaki ini yang harus sudah hafal 3 juz. Ini perkataan tanpa dalil dari Al-Quran wala sunnah wala ya. Pendapat sahabat tidak boleh, tabi'in. Kewajiban kita yang diwajibkan oleh Allah, apabila telah sampai kepada kita hadis-hadis, kewajiban kita mengamalkan dan harus kita disyaratkan harus hafal dulu. Ya, sungguh ini kalau begitu sebuah pembebanan yang sangat berat sekali. Ya. Maka ikhwatul Islam, ya, jenggot adalah yang diperintahkan oleh Rasulullah, dan ini adalah sunnah para nabi dan rasul. Seluruh nabi dan rasul berjanggut. Ya, ini dianjurkan dan disepakati oleh seluruh agama masalah janggut ini. Demikian pula Rasulullah SAW menyuruh kita untuk melarang kita untuk melorotkan pakaian kita di bawah mata kaki, dan Rasulullah SAW yang melarangnya, dan Rasulullah SAW sendiri yang mempraktikkan, di mana beliau memakai kain itu setengah betis. Ya. Kemudian yang kedua, merapihkan janggut tidak boleh. Tidak boleh ya. Karena hadis yang menyebutkan tentang merapihkan janggut adalah hadis yang sangat lemah. Ya, disebutkan bahwa kan Rasulullah ya'khudhu min lihyatihi 'ardan wa tulan. Itu hadis yang sangat lemah, bahkan Syekh Albani menganggap hadis itu palsu dalam silsilah hadis sahih dan dhaifah. Nah, berikutnya dari pesan singkat dhaifah wal mawdu'ah ya. Nah, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali.